Anda menyaksikan Solusi Tengah hari ini, bukan ya? Halo teman-teman, ini kita baru selesai dari siaran dan berhubung narasumber saya ini mau dengan baik hati meluangkan waktunya. Siapakah narasumber saya ini? Ini kalau video saya bagikan di Facebook pasti banyak yang kenal ini. Karena ternyata Kota Palu ini baku-baku kenal. Betul. Dia adalah Leo Zulfikar. Yeay. Halo semua. Ini nama aslinya Leo Zulfikarto? Iya, nama aslinya Leo Zulfikarto. Oh, saya kira ada nama, itu hanya nama alias dan. Nah, oke, Leo. Ini Leo ini dia kesibukannya sebagai penyiar radio juga ya. Apa saja kesibukannya? Mungkin ada yang saya tidak tahu kan? Kalau untuk pekerjaan, saya full time bekerja sebagai humanitarian worker di salah satu NGO di Palu. Untuk part time jobnya atau freelance-nya itu di bidang penyiaran di TVRI Sulawesi Tengah dan juga di radio. Selain di bidang penyiaran, saya juga di bidang penerjemahan. Jadi kayak di TVRI biasanya menerjemah berita bahasa Inggris, bahasa Kaili, terus biasanya di luar bahasa isyarat, penerjemah bahasa isyarat. Oke, bahasa isyarat menarik, nanti itu dibahas ya. Tadi sudah sedikit disinggung humanitarian worker. Wah, itu kemanusiaan ya. Iya. Ah, itu menariknya teman-teman, karena Leo ini tuh anak muda, tapi dia tuh saya lihat ya sejauh bergaul dengan Leo tuh dia orangnya concern sekali ke hal-hal yang kayak sosial, kemanusiaan. Betul. Yang mana hal kayak gitu tuh tidak semua anak muda itu menarik. Karena kan kalau kemanusiaan tuh kesannya apa sih untungnya buat kita, wasting time. Kita maunya bagaimana pembangunan diri, pencitraan diri yang dapat apa, misalnya dapat hal-hal yang bisa dibanggakan itulah. Nah, kalau Leo tuh ini saya penasaran, apa yang menjadi motivasi seorang Leo itu mau bekerja di humanitarian worker? Kalau menjadi seorang pekerja kemanusiaan itu awalnya muncul dari lulus sekolah SMA waktu itu. Jadi pas lulus SMA saya gabung di komunitas-komunitas, awalnya cuma komunitas namanya Sahabat Pulau. Jadi Sahabat Pulau itu komunitas yang berfokus pada pendidikan, edukasi. Kita mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak yang tinggal di coastal area, daerah pantai yang ada di Sulawesi Tengah. Itu kita pendampingannya di Pantai Barat di Donggala. Terus dari situ ketemu teman, baku bawa lagi di satu project, sampai akhirnya titik baliknya sampai mulai berkarir itu di tahun 2019. Pasca bencana. Jadi pasca bencana itu beberapa NGO lihat profilku dan mulai tertarik untuk mempekerjakan saya di beberapa proyek, dan akhirnya sampai sekarang nih berjalan untuk menjadi seorang pekerja kemanusiaan yang awalnya kerja di NGO, fokusnya pembagian livelihood, bantuan makanan kepada masyarakat, terus kesehatan, sampai ke pendampingan kelompok rentan. Seperti itu. Ini NGO melihat profilnya Leo lalu tertarik. Profilnya memangnya sekeren apa itu sampai akhirnya mereka, mau deh ini kerjakan orang ini. CV. Nah, maksudnya berarti sudah memang betul-betul dari tadi awal setelah SMA ya, sampai tahun 2019 titik balik karir itu, berarti memang sudah banyak sekali kegiatan yang dilewati. Banyak sekali kegiatan yang saya lewati, ketemu banyak sekali teman baru, terus kita ketemu lagi, terus ada perspektif lagi. Jadi biasanya kalau kita yang berkomunitas itu pasti ketemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Awalnya saya di pendidikan, bahasa asing, bahasa Inggris, terus ketemu dengan komunitas lingkungan, ada lagi komunitas yang fokusnya kepada kayak HIV/AIDS dan lain sebagainya. Akhirnya kita berteman, bertukar informasi. Kadang juga kita bisa masuk selip-selip di situ juga untuk lihat bagaimana kegiatannya. Intinya lebih ke memberikan pendampingan ke masyarakat saja sih. Dan juga kita melihat gap ya, di mana pemerintah kan sudah dengan kebijakan, sudah dengan banyak sekali bantuan kepada masyarakat dan juga aturan-aturan. Nah, kita lihat apa gapnya di sini, apa di kelompok, di mana ruang kosong yang bisa kita isi. Kayak masyarakat yang mungkin kayak tinggal di daerah terpencil, belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di situ yang kita isi gapnya untuk kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi Leo, kan awalnya memang karena berkomunitas, saling kenal, terlibat lagi di komunitas-komunitas seperti itu kan. Tapi pada akhirnya kan kamu akhirnya setia lah, istilahnya setia sampai akhir, setia sampai sekarang begitu. Berarti ada satu titik balik tadi itu, hal yang bikin kau tuh saya tetap di sini. Disinilah saya dipanggil, sinilah panggilanku gitu. Mungkin karena tuntutan pekerjaan juga. Pertama di komunitas itu karena yang
baku bawah ini kan teman-teman semua tuh. Jadi sense of belongingnya ada. Jadi kita merasa kayak, oh ini teman-temanku semua, orang-orang yang ibaratnya kalau orang-orang sekarang bilangnya satu circle. Jadi sudah nyaman dengan circle yang itu. Jadi sense of belongingnya ada di dalam satu komunitas. Akhirnya kita merasa, oh komunitas ini sudah saya nih. Tapi mulai berjalan beberapa waktu, ada perpindahan tapi tidak terlalu signifikan perpindahannya. Maksudnya bekerjanya juga mulai dari latar belakang. Kadang kita pengen bekerja atau bekerja di satu bidang, tapi dari CV-nya saya tidak diterima di pekerjaan ini karena mungkin mereka melihat dari latar belakang. Karena saya latar belakang dari komunitas, jadi ketika melamar di pekerjaan pasti dapatnya di situ-situ lagi, di NGO, di yayasan kemanusiaan, dan akhirnya mau tidak mau merintis karir di situ. Mau tidak mau. Tapi sebenarnya kalau dalam hatinya Leo itu sebenarnya ada nggak sih kayak tidak nyaman sebenarnya dengan hal ini? Atau sebenarnya ini pekerjaan kayak, saya enjoy sekali Kak di sini. Iya sih, kalau untuk berpikir seperti itu, titik saya merasa kalau oke, waktunya saya cukup untuk mengikuti project-project atau fokus ke NGO itu ada pasti. Ketika sudah bekerja beberapa tahun, apalagi saya mulai kerja dari 2019, sekarang sudah lewat 3 tahun, pasti ada rasa kayak oke, saya rasa saya harus pindah ke titik balik, ke tempat yang lain. Tapi ya kembali lagi, kita kan juga ingin mencari posisi yang maksudnya tetap, dan jadi terus-menerus di situ, kita kan mana tahu ada jenjang karirnya bisa lebih tinggi lagi posisinya. Dan di NGO itu kan kita belajar tuh, semakin memperdalam ilmu kan kita juga semakin expert di situ. Tapi harapan untuk pindah ke bidang lain sebenarnya pasti ada, apalagi orang tua pasti selalu pikir kayak NGO itu berbeda dengan ekspektasi dari orang tua. Jadi orang tua pengennya mungkin kerja di perusahaan swasta atau menjadi ASN, itu kan mimpi setiap orang tua. Tapi ya itu, dari kita sendiri bagaimana meyakinkan orang tua dan juga lebih memperjelas jenjang karirnya sih, seperti itu. Jadi kalau mengikuti satu path, maksudnya satu arah, saya pengen jalur di organisasi ini, saya juga harus pastikan kalau memang jenjang karirnya ada dan bisa kasih saya jenjang karir yang baik, masa depan yang baik, supaya saya ke depannya juga tidak terputus di fokus di sini saja tapi tidak berkembang. Memangnya ada nggak? Memangnya Leo punya nggak second interest selain humanitarian ini? Kalau selain humanitarian sebenarnya karena latar belakangku keuangan. Oh ya, berhubung ini Leo sudah sah mendapatkan ijazah kemarin. Congratulations. Terima kasih. Setelah berapa lama? 7 tahun. Pas itu, pas. Kalau lebih lagi udah DO. Betul. Jadi karena latar belakang keuangan, jadi orang tua selalu berpikir kalau saya akan ketika lulus nanti saya akan bekerja di perbankan atau perusahaan swasta. Saya juga secara pribadi ingin berkarir di perbankan atau swasta atau mungkin ASN kalau dapat peluang seperti itu. Tapi memang kita kembalikan ke jalan yang sudah Tuhan pilih, dan jadi dapatnya saya ternyata seperti ini. Cuman kalau mau dibilang mencoba peruntungan, saya selalu coba peruntungan Kak, di mana-mana saya cari, kalau seandainya peluang itu ada, saya coba. Berarti sudah pernah tes untuk perbankan ya, tapi kan posisinya karena memang baru selesai ini ya? Iya, baru selesai. Jadi cari yang mana yang match. Siapa tahu mungkin penonton YouTube ada yang sudah melihat saya ingin mempekerjakan. Tapi saya ragu, kan kalau ini orangnya aneh sekali, maksudnya keluar outgoing sekali, maksudnya orang lapangan sekali. Kalau nanti kalau misalnya di perbankan begitu, di belakang layar, di ruang tertutup, apakah kira-kira itu nyaman, demen begitu enggak ya? Ya pasti ya, orang-orang yang bekerja di satu posisi yang baru pasti kan ada rasa ketidaknyamanannya. Tapi kita kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau memang dia mau kejar karirnya, kayak saya mau kejar karir, ya mau tidak mau harus dirasakan semua. Makanya banyak-banyak memang cari pengalaman di humanitarian. Jadi pas sudah puas, pindah di posisi yang lain, memang betul-betul fokus di mencari jenjang karir. Gitu sih, Kak. Tapi selama ini sudah pernah coba jenis pekerjaan yang di belakang layar, yang maksudnya yang di ruangan tertutup gitu? Oh, sudah pernah coba. Yang rutinitas setiap hari gitu, sudah pernah ya? Sudah pernah coba, tapi beberapa kali saja, dan ya berhenti bukan karena saya pengen keluar, tapi memang karena kontrak. Selesai kontraknya? Kontraknya selesai. Nah, Intelio kan juga ini tuh di bahasa isyarat ya?
Nah, itu bisa diajar nggak sedikit? Karena kemarin waktu nonton Pengabdi Setan itu menarik sekali, itu juga. Oh iya, betul. Kalau udah nonton di situ adiknya tuh dan Tara Basro juga pakai begini gitu. Keren gitu loh. Iya, jadi ingat Leo. Itu bagaimana cerita waktu pertama terlibat? Iya, terlibat komunitas juga ya? Kalau di komunitas bahasa isyarat itu sebenarnya latar belakangnya saya punya keluarga yang disabilitas. Jadi saya punya sepupu tuli. Dia yang pertama kali mengajarkan saya bahasa isyarat. Jadi itu kita yang bahasa isyarat yang A, B, C, D, iya, yang gitu. Alfabet bahasa isyarat, terus dieja pelan-pelan apa dan lain sebagainya, siapa begitu. Tapi mulai belajar fokus itu di tahun 2019 awal. Tapi kenalnya itu ya dari kecil, terus 2016 saya dipertemukan dengan teman di Jakarta yang punya komunitas tuli itu, dan diajarkan saya beberapa isyarat, dan dia koda. Jadi koda itu anak dari orang tua tuli. Jadi orang tuanya, mamanya sama papanya tuli, tapi anaknya itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Jadi dari situ dia cerita soal bagaimana struggle-nya mereka berkomunikasi, dan bagaimana dia bercerita kalau di 2016 waktu itu tidak ada juru bahasa isyarat. Belum ada dan belum berkembang lah komunitas bahasa isyarat. Di Palu, Sulawesi Tengah? Di Indonesia waktu itu. Indonesia? Nah, 2016 itu belum terlalu banyak orang yang kenal siapa itu juru bahasa isyarat. Nanti mulai berkembang pada saat muncul beberapa gerakan atau beberapa kampanye-kampanye tentang bahasa isyarat, baru mulai ada nih juru bahasa isyarat. Sekarang pun untuk bahasa isyarat kita masih berpatokan pada follow up dari SKKNI untuk sertifikasi juru bahasa isyarat. Jadi ada sertifikasi. Seperti ini kan kayak pelatihan menjadi guru ada sertifikasinya. Betul. Nah sekarang juru bahasa isyarat lagi digalakan untuk SKKNI-nya para juru bahasa isyarat ini bisa disertifikasi. Karena sudah semakin banyak juru bahasa isyarat, dan sertifikasi ini diperlukan untuk mengukur kapasitas dari juru bahasa isyarat itu menerjemah, bergantung dari berapa jam dia sudah melaksanakan tugasnya sebagai juru bahasa isyarat. Oh, berarti dihitung juga jam terbangnya ya? Kalau nggak salah 2000 apa 200 jam begitu. Berarti harus catat sendiri tuh? Kalau saya sekarang bermitra di salah satu organisasi menaungi juru bahasa isyarat. Jadi di Jakarta itu kita di kontrak sebagai mitra. Jadi kalau saya bekerja atau saya bertugas sebagai penerjemah itu dihitung berapa jam. Seperti itu. Oke, nah bahasa isyarat itu adalah satu hal yang kalau untuk saya masih sangat baru begitu, Leo. Betul. Leo mungkin bisa ceritakan suka dukanya, bagaimana perjalanan waktu jadi juru bicara itu gimana? Oke, jadi seorang JBI itu suka dukanya ya pasti ada lah, apalagi sudah 3 tahun menerjemah. Salah satu yang paling membekas kalau untuk saya pribadi itu adalah ketika sukanya dulu ketika menerjemah pada saat perkawinan. Waktu itu yang menikah itu teman tuli berdua, cowok sama cewek, dan itu Kristen. Dan saya Muslim waktu itu, jadi waktu itu sekarang juga Muslim. Dan saya Muslim, jadi ikut pemberkatannya di gereja. Di situ saya betul-betul berkomunikasi dengan baik dengan majelisnya. Bagaimana teknis penjuru bahasa isyaratannya, saya jelaskan kode etik kami menjuru bahasa isyaratkan. Dan memang pengalaman untuk menerjemah untuk yang kayak beda agama dari juru bahasa isyaratnya Muslim atau tulinya Kristen pada saat pemberkatan, ya kita tetap profesional menjalankan tugas. Dan sudah pernah terjadi di beberapa kota, jadi saya ceritakan memang sudah seperti itu. Kalau di juru bahasa kita tidak masalah, tapi kita kembalikan ke pihak gerejanya. Ternyata pihak gerejanya setuju, dan akhirnya saya mulai membantu penjuru bahasa isyaratan itu. Jadi ya rasanya pasti roller coaster feeling, karena banyak yang kita sudah lewati, apalagi yang menjadi mempelainya ini teman-teman yang betul-betul akrab. Jadi bisa terasa sekali harunya waktu itu ketika saya menerjemah, dan juga ikut merasakan momennya bagaimana teman saya yang kita berteman sudah lama sekali, dan akhirnya dia memulai hidup baru sebagai keluarga yang baru dengan suaminya yang memang dia
sudah sayang sekali kan. Dan itu salah satu momen yang sangat luar biasa ketika ya saya seorang muslim dan harus menjadi orang yang profesional untuk tetap menjadi juru bahasa isyarat, menyampaikan informasi dan juga memberikan informasi kepada teman-teman tuli tanpa melebih-lebihkan informasi atau mengurangi informasi. Itu yang sangat luar biasa menurutku. Kalau sukanya yang lain adalah ketika menjadi juru bahasa isyarat, kita akhirnya bisa menjadi lebih dekat dengan orang-orang yang sama-sama dengan kita. Teman-teman tuli itu di komunitas kita sudah semakin kuat. Karena modal dari menjadi seorang juru bahasa isyarat itu adalah kepercayaan. Jadi kita tidak mungkin, teman tuli tidak bisa percaya kalau kita menjuru bahasa isyarat kan kayak sembarangan. Atau menceritakan terlalu banyak hoax atau berlebihan. Lebih banyak hoax daripada faktanya. Nah, itu yang menjadi fokus utama kan kita menjadi juru bahasa isyarat. Karena menjadi juru bahasa isyarat itu tanggung jawab yang harus diemban dan penting sekali integritasnya dijaga. Jadi ya kurang lebih itu yang sering saya ingat-ingatkan kepada junior-juniorku, adik-adik yang bekerja sebagai juru bahasa isyarat di Palu. Walaupun kita masih sedikit, tapi itu yang selalu kita tanamkan, sifat integritas dan juga bagaimana kita bisa bersifat netral sebagai juru bahasa isyarat sih. Itu sukanya. Satu lagi yang menjadi hal yang menurutku saya sangat senang sekali ketika menjuru bahasa isyaratkan sesuatu, teman-teman tuli itu mengangguk. Itu saya senang sekali karena ketika mereka mengangguk dan ketika mereka mengangguk dan bilang iya saya mengerti, itu jadi kepuasan tersendiri untuk saya karena ternyata saya berhasil kasih informasi ke teman ini. Karena teman-teman tuli itu mereka bertahun-tahun, puluhan tahun melewati proses deprivasi bahasa. Jadi mereka tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi dari deprivasi bahasa itu yang membuat teman-teman tuli akhirnya banyak orang bilang mereka bodoh. Padahal mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup karena yaitu keterbatasan pendengaran yang dirasakan oleh teman-teman tuli. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi yang cukup dari juru bahasa isyarat, walaupun ya kita awalnya terbata-bata dan sekarang walaupun sudah lancar, ya melihat teman-teman tuli sudah mengerti itu perasaannya sangat luar biasa. Itu sih yang menjadi sukanya. Iya, sukanya saya ketika bekerja sebagai seorang juru bahasa isyarat. Kalau duka nggak ada ya? Duka lebih banyak dari Untuk duka sendiri, ya di sini Sulawesi Tengah bukan provinsi yang seperti di Jawa lah. Kalau di Jawa itu mereka punya, ada beberapa universitas yang punya namanya pusat layanan disabilitas. Jadi di sana teman-teman tuli itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak, jenjangnya lebih tinggi. Jadi kalau di sini rata-rata teman-teman tuli itu lulusannya cuma SMA. Istilahnya di sini SMA LB, SMA luar biasa. Kalau untuk kampus, ya teman-teman tuli yang berduit mereka bisa ke Manado. Bisa ke Manado, bisa ke Jawa untuk berkuliah. Tapi yang tidak punya uang dan juga tidak terlalu terinformasikan bagaimana pentingnya dunia perkuliahan, ya mereka terbatas di SMA, terus lulus itu ya sudah tinggal cari kerja saja. Tapi ada yang kuliah? Kalau yang kuliah di Palu itu ada, tapi hitungannya tidak sampai 5 orang lah. Tapi kuliah di Palu? Rata-rata kuliah di luar. Di luar ya. Berarti memang di wilayah kita ini belum inklusi gitulah istilahnya ya. Ya, istilahnya belum inklusi ya terhadap teman-teman tuli. Khususnya kalau untuk disabilitas ada sih beberapa, cuman ya itu fokus dari pihak universitas terhadap teman-teman berkebutuhan khusus kayak teman-teman tuli atau disabilitas daksa, netra dan lain sebagainya itu sudah ada tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Belum maksimal lah kalau menurutku ya. Perspektifku sebagai orang yang bergelut di dunia seperti ini kan. Berarti teman-teman yang pakai bahasa isyarat itu tunarungu dan tunawicara atau? Biasanya tunarungu, tunawicara. Cuman banyak yang mereka lebih suka dipanggil tuli daripada tunarungu. Oh gitu ya. Karena kalau kita rentet sebenarnya pemaknaan tuna itu, ketunaan itu kan bermakna kerusakan toh. Oh gitu. Jadi ketunaan itu tunarungu itu kerusakan pada alat pendengaran dan berbeda dengan penamaan tuli itu, memang tuli itu
dari teman-teman tuli sendiri menjelaskan bahwa itu lebih ke identitas kami. Jadi mereka lebih suka dipanggil tuli karena itu identitas. Kalau ketunaan itu menurut mereka itu kayak seperti ada sesuatu yang rusak dalam tubuh gitu mereka ya? untuk diperbaiki. Saya kira malah justru tuli itu kayak lebih kasar gitu. Iya, Malah justru itu lebih mereka ya, itu yang identitas mereka ya. lebih terima untuk dipanggil sih. Tapi kalau teman-teman yang disabilitas ini mereka kalau bermain bagaimana itu? Gojekan apa kayak baku gara dan ada ya? Ada, tetap ada. Kalau pakai bahasa isyarat itu ya tetap ada yang jokesnya, tetap ada. Terus ada juga seriusnya. Biasanya kalau having fun itu mereka lebih suka impersonate. Jadi kalau impersonate, dia badannya besar, dia gini. Jadi itu yang ditertawakan. Kayak memperagakan kembali. Saya paling sering sekali diperagakan. Kalau saya sering, kamu ini begini. Jadi kayak begini. Kayak begini, aduh. Sampai itu. Jadi sering diimpersonate begitu. Jadi itu jadi bahan jokes mereka ketika melihat kita sedang ketemu terus bercanda. Iya, soalnya saya pernah lihat di statusmu kalau nggak salah waktu itu lagi melingkar kan, saling bermain begitu terus ketawa kan. Impersonate waktu itu. Tapi kalau teman-teman disabilitas yang pakai bahasa isyarat ini mereka ini bisa baca kan? Baca bisa ya. Informasi baca bisa dapat kan? Kalau untuk informasi sebenarnya teman-teman tuli itu literasinya mereka di Palu ya, secara umum di Palu teman-teman tuli itu menurutku kalau kita ukur tingkat literasi mereka itu cukup, bukan tinggi tapi cukup karena budaya tuli itu berbeda dengan budaya teman-teman dengar. Jadi budaya teman-teman tuli itu mereka lebih banyak menggunakan sesuatu yang berupa visual daripada kayak membaca berparagraf kalimat. Terus mungkin dari Palu sendiri, kalau saya lihat pengalamanku sebagai juru bahasa isyarat itu kebanyakan teman-teman tuli mereka lebih nyaman berisyarat, terus menggunakan visual. Kalaupun pakai kata-kata ada beberapa sebagian teman-teman tuli itu bahkan kayak kata-katanya jadi terbolak-balik begitu. Jadi penempatannya terbolak-balik. Kayak apa kabar kamu apa kabar kayak gitu. Jadi terbalik-balik. Kalau berkomunikasi, kalau secara chat ya melalui media sosial. Dan untuk penyerapan informasi teman-teman tuli itu lebih cepat menyerap informasi secara visual daripada kata-kata. Jadi ya kayak pembunuhan, contoh kayak mungkin kekerasan lah, anak itu dipukul. Dibandingkan kita tulis anak itu dipukul dengan begitu, mereka lebih cepat menangkap yang seperti ini. Begitu secara visual mereka tangkap. Iya, karena kan memang bahasanya kan pakai visual kan kalau ini bahasa isyarat. Dan ya itu dari kepercayaannya kita ya maksudnya kami sebagai teman-teman tuli sebagai kelompok rentan, mereka itu selalu percaya bahwa ketika Tuhan memberikan satu kekurangan ke mereka itu percaya bahwa ada kelebihan lain yang Tuhan kasih. Mungkin matanya lebih tajam untuk melihat, hidungnya lebih tajam untuk mencium, kulit-kulitnya lebih tajam maksudnya lebih sensitif untuk merasakan sesuatu. Selama ini waktu bergaul sama Leo, ada nggak sih mereka tuh yang kayak pernah menyesali keadaan mereka begitu? Ya, pasti ada. Pasti ada lah ya. Pasti ada yang merasa kayak mereka merasa terpinggirkan, mereka merasa didiskriminasi. Salah satunya untuk beberapa pelayanan-pelayanan yang ada di Palu. Kalau saya berfokus pada teman-teman tuli yang memang ada beberapa teman tuli yang fokus ke agama, contohnya yang Muslim atau yang Kristen, ketika mereka datang beribadah. Yang Muslim biasanya kalau sholat Jumat, ya ceramahnya kan bersuara kan, dan dibaca tanpa adanya isyarat. Yang mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup. Sama seperti temanku yang bercerita ketika dia mengikuti satu ibadah di hari di salah satu gereja tempat keluarganya menjadi jemaat di situ. Jadi dia cerita kayak saya itu kalau ke gereja saya datang pegang Alkitab, duduk, ketika melihat ceramah saya buka Alkitab, selesai ceramah saya tutup Alkitab, terus saya pulang tanpa dapat apa-apa. Informasi yang saya dapat itu cuma dari Alkitab. Dan dari situ saya langsung tiba-tiba langsung ini merenung sendiri kayak ternyata sesulit itu akses mereka sampai sesuatu yang mungkin kita tidak pikirkan kayak ini penting, ternyata untuk mereka itu penting sekali. Dan sekarang sudah mulai bermunculan. Banyak beberapa orang yang akhirnya fokus ke penerjemahan. Nah, sekarang teman-teman tuli yang dulunya tidak mendapatkan akses,
belum mendapatkan akses, sekarang sudah mendapatkan akses kayak mengenal Tuhan lebih dalam atau belajar agama. Sekarang malah ada tuli yang belajar mengenai kesehatan mental. Terus ada tuli yang bekerja sebagai humanitarian worker juga sama kayak saya. Jadi melakukan pendampingan ke masyarakat. Karena ya itu, orang-orang tidak akan percaya ketika mereka melihat. Tapi kalau mereka masuk ke dalam dunia tuli dan memahami, pasti bisa tahu sebenarnya kebutuhan teman-teman tuli itu hanya itu. Mereka butuh dilatih saja. Ketika mereka sudah terlatih, mereka bisa. Wih, saya langsung kayak terbuka, ada sisi yang maksudnya selama ini tuh kita tidak pernah lihat begitu, Dan? Iya, betul. Maksudnya karena kita tidak pernah bersentuhan dengan hal kayak gitu, bukan berarti tidak ada. Dan saya baru terbuka begitu. Iya ya, ada teman-teman kita yang butuh pelayanan begitu. Nah, ini kan tadi kita bahas poin soal Leo terus menerus. Tadi sudah dibahas tentang kenapa, terus jadi mana di ahli bahasa isyarat. Terus ini yang mengenai di TVRI lagi nih. Soalnya dia ini multi talent sekali, kayak basic ekonomi, kemudian kenapa ada public speakingnya ada dapat. Saya dulu waktu kita ini kan seleksi di Pentalu itu, 2 cowok yang saya menarik mata saya yang saya jagokan itu adalah Fikri sama Leo. Serius, karena kayak dia ini presenter bola ya, kayak penyiar olahraga begitu, sport itu kayak keren suaranya. Ini dapat public speakingnya dari mana ini? Itu ceritanya juga luar biasa, karena waktu itu saya lulus SMA itu saya memang karakternya anaknya pemalu dan sangat introvert waktu itu. Introvert. Cuman iya, waktu kecil itu memang introvert karena tinggal cuma sama mama. Waktu itu papaku pergi merantau 10 tahun di Maluku Utara. Terus sama mama itu sangat jarang berinteraksi dengan orang lain. Sampai mamaku bilang, kok harus jadi anak yang berani, karena kalau tidak seperti itu nanti kita tidak bisa, kau tidak dapat kerja dan kau tidak akan dapat cita-citamu. Jadi saya mulailah berani di SMP itu berorganisasi, SMA berorganisasi, tapi ya namanya kita manusia tetap pemalu, bicara depan umum pasti gemetar. Organisasi ini apa, sebatas OSIS lah ya? Ya sebatas OSIS begitulah. Sampai akhirnya ikut beberapa kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah kepercayaan diri, tapi masih kalah juga. Tidak tahu bagaimana caranya bisa menghandle nervousku itu di depan umum. Maksudnya kalah itu gimana? Ikut ajang atau gimana? Bukan ikut ajang, lebih ke kalah dengan tidak diriku sesuai sendiri. Ekspektasi. Jadi ketika berbicara di depan umum saya masih tidak bisa ini, tidak akan pernah bisa begitu. Sampai ikut duta pariwisata waktu itu. Jadi itu seorang introvert. Jadi ikut duta pariwisata. Jadi pertama kali saya berbicara waktu itu festival Teluk Palu. Itu ribuan orang, ribuan mata itu melihat saya di atas panggung. Nah, di situ titik baliknya. Dari duta pariwisata mulai percaya diri. Di situ belum terlalu terasa kemampuannya. Cuman alumni duta pariwisata itu ada beberapa yang bekerja sebagai penyiar radio. Jadi dan waktu itu jadi duta, terpilih nggak jadi duta? Tidak. Tidak, itu ajang biasa lah ya. Untuk mengasah kemampuan. Tapi bukan di situ rezekinya. Ternyata rezekinya itu teman. Jadi ketemu teman, ketemu relasi. Waktu itu saya ketemu dengan, pokoknya temanku itu saya ingat sekali, Dadi Herianto. Dia salah satu MC yang lumayan terkenal di sini. Terus Zakia Rahmayani yang punya podcast. Nah itu kita berteman sama Kak Giovanni Mandike waktu itu. Giovanni Mandike, presenter TVRI juga. Wow. Jadi terasa kemampuannya dari situ, dari cara mereka bicara. Saya perhatikan, ternyata begini jadi penyiar radio. Terus beberapa kali saya tidak pernah punya pemikiran juga untuk jadi penyiar radio. Cuman waktu itu ada seleksi di Nebula, Radio Nebula. Nah situ Kak Kia langsung, Zakia Rahmayani waktu itu dia langsung todong, ayo kok ikut daftar di Nebula. Pas daftar itu ya pasti belum seperti sekarang lah. Pemalu, gugup, bicara itu ya seadanya. Tapi diterima lah ya. Bukan cuma ya diterima karena sama daftar di salah satu radio dan ditolak. Jadi pas diterima itu karena ya diterima, bukan diterima kayak lolos dengan baik, kalau pokoknya diterima dengan catatan waktu itu. Jadi karena sudah lolos,
Jadi harus ikut training. Trainingnya itu luar biasa. Ya. Mingguan, bulanan itu kita dievaluasi. Suaranya, terus tekanan-tekanan ketika berbicara, itu rasanya tidak nyaman, tapi itu yang akhirnya bikin saya terbiasa. Iya betul, ya terbentuk memang hasilnya memang ada. Jadi ya bayangkan saya kakak tiap bulan datang senior-senior, kita dikumpul semua, terus ada satu laptop diputarkan, nah itu suaranya kita. Coba dengarkan, kesalahanmu di mana. Sedangkan mendengar itu iklan yang tak putar-putar macam gitu. Jadi itu kayak, oh iya suaraku ini sangat jelek ya. Jadi dari situ mulai terasa kemampuannya. Terus sempat dulu sama Kak Kia itu kita ada 2017-2016 kita disuruh kirim VN. Jadi VN itu disuruh rekam voice note-nya kita. Jadi kita membaca informasi, ya telah terjadi ini dikirim, terus kita terima chat responnya. Jadi suaramu begini. Keren. Menggunakan 2017-2016 pakai WhatsApp waktu itu. Iya benar. Menggunakan teknologi. Sampai sekarang berkarir di radio, sekarang sudah lamanya berapa? 5 tahun sudah di radio. Jadi kalau untuk kepercayaan diri sudah terasa di situ. Sudah bukan Leo yang dulu lagi. Tapi cuma jago kandang. Gimana tuh maksudnya? Jadi jago kandangnya ya cuma di udara saja suaranya ada. Tapi gitu. Kalau di depan umum tidak ada. Nah, tapi kan kamu MC Adventure itu kan apa? Iya, waktu itu outbound itu pun ya cuman panggilan-panggilan itu pun pas mau dekat seleksi TVRI itu kan. Jadi dari situ mulai terasa kemampuannya bicara, sudah tidak terlalu nervous depan orang tuh, depan masyarakat yang banyak. Karena ya itu memang beda TVRI di televisi sama di radio. Kalau di radio ya kita pakai kolor lah, pakai celana pendek, mau pakai singlet di dalam, orang tidak tahu. Orang cuma tahu suaranya gitu tuh. Tapi kalau di TV ya visual juga visual dilihat. Oh, ini ternyata Leo Zulfikar ini kulitnya gelap atau bagaimana, kan orang lihat kan waktu itu. Dan dari situ mulai terbiasa. Dari TVRI sudah mulai terbiasa sampai dapat beberapa panggilan untuk dipercayakan sebagai pembawa acara. Lelaki panggilan ya. Lelaki panggilan. Jadi akhirnya sudah langsung mulai terpacu untuk berkembang lagi ya. Dan sekarang ya seperti ini sudah ketemu orang banyak, sudah tidak terlalu pemalu. Tapi memang juga di LSM kan penyuluh begitu kan, ketemu orang-orang banyak, mensosialisasi. Lalu kemarin kan habis dari BVI kan. Di Wanavisi Indonesia ya kita tetap berbicara di depan umum juga, tapi beda konteksnya toh. Kalau membawa acara kan kita harus meningkatkan suasana, membangun suasana. Ya, kalau di masyarakat kan kita cuma menyampaikan informasi toh, atau memfasilitasi. Ya bagaimana Bapak? Begitu. Tapi satu intinya Leo ini adalah seorang penyampai informasi, baik dalam bahasa isyarat, baik dalam sebagai presenter. Dia dimanapun penyampai informasi ini. Dia punya lahir ini kan tujuannya jadi penyampai informasi. Ini sekarang mungkin sedikit sebelum nanti ya. Ceritanya gimana masuk TVRI? Ini saya mau tahu ini DP cerita-cerita, dia dipanggil kah, lihat brosur kah, bagaimana? Saya mau tahu. Ya ini sebenarnya TVRI ini apa ya? Kalau diingat-ingat waktu masuk itu rasanya ngakak sekali, lucu sekali waktu itu karena saya punya sepupu di sini sudah jadi penyiar. Yunita Clara. Yunita Clara. Waktu itu saya satu grup juga sama Aldi penyiar TVRI juga kan. Rivaldi share brosur pemilihan presenter TVRI. Saya cuma lihat, terus saya fokus kerja. Pas mau dekat hari H penutupan pendaftaran, itu Yunita sepupuku langsung kirim via DM. Jadi di Instagram DM, ayo kau daftar, kayaknya kau potensial untuk lolos. Itu. Dan respon pertamaku apa? Saya kirim emot ketawa. Jadi kayak saya saja bacanya kayak tidak yakin dengan seleksi ini. Kenapa bisa ada pemikiran untuk pilih saya waktu itu? Oke. Iya kan, kenapa harus saya begitu? Saya tanya, kenapa harus saya waktu itu? Sambil ketawa, kita bercanda. Tapi Yunita itu lihat saya dan bilang, ya saya yakin kayaknya kok bisa waktu itu. Tahu bisa waktu itu. Sudah, akhirnya iseng daftar. Di detik-detik terakhir. Sama kita saja detik-detik terakhir. Jadi detik-detik terakhir itu akhirnya datang email, masuk email waktu itu lolos berkasnya. Sudah saya bilang oke. Kalau untuk
CV saya orangnya lebih, maksudnya kuat untuk CV dan interview saya orangnya lumayan kuat. Tapi untuk kayak untuk berkompetisi saya bukan jiwa-jiwa orang yang kompetitif. Jadi saya itu kayak oke, biar saja mereka yang berkompetisi. Saya gitu ya? menikmati cepat cepat rendah diri gitu. Iya, cepat rendah diri dan tidak terlalu suka di spotlight begitu waktu itu, karena diperhatikan banyak orang kan. Jadi pas mendaftar, sudah saya bilang sama Yunita, saya daftar untuk menyenangkan hatimu. Saya bilang begitu. Supaya kau senang, jadi saya mendaftar. Pas mendaftar, masuk di seleksi, di situ saya lihat memang orangnya luar biasa semua. Yang daftar itu baru orang pertama yang berdiri. Saya lulusan dari luar, dari Jawa. Iya, itu kan? Iya, waktu itu. Iya, di ujung. Ingat sekali itu Krishna Day, itu saya dari Universitas apa, Satya apa, Wacana apa. Jadi di situ saya langsung drop. Terus yang berdiri kedua cowok. Jadi cowok itu dia berdiri, dia bisa bahasa Kaili, dia bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Arab. Jadi saya lihat itu langsung kayak oke, kalau begitu saya harus bisa bahasa lain. Kau yang di ujung kan, yang kau bikin ketawa-ketawa nggak sih? Jadi, oke, saya harus bisa. Pas saya berdiri, saya pakai bahasa Spanyol dan Spanyol. Karena ya itu, coba begitu caranya supaya kita bisa bertahan di situ. Sudah akhirnya ketemu dengan teman-teman, ternyata latar belakangnya itu luar biasa. Kita saja datang di radio itu, satu radio itu kirim 2 orang. Jadi kan kita orang-orang radio pasti kebaku kenal tuh, kayak oh ini dari radio Skip, ini dari radio ini dari radio ini. Datang itu berpasang-pasang, terus kita gerombolan datang, terus kayak oh iya, kayak kita ini orang radio ya, kita berkompetisi. Dia ini gimana sih, hebat-hebat, padahal dia juga orang radio. Saya ketar-ketir waktu itu, orang radio semua nih, punya public speaking kan. Jadi orang radio. Dan terus terang kita di situ pasti langsung ciut nyalinya pas lihat Kak Widya waktu itu. Widya Ponulele. Siapa yang tidak kenal Kak Widya yang memang di zamannya dia sudah hits. Sekarang dia bergabung sudah semakin hits. Dia punya radio juga. Jadi kayak oke, kalau memang dipilih ini masing-masing latar belakang punya radio, satu orang ini pasti Kak Widya. Maksud gitu kita sudah baku lihat. Terus waktu itu ada Ayu. Ayu kan lagi berkembang waktu itu sebagai penyiar radio, terus jadi MC hits. Jadi pokoknya spot penyiar radio ini tergantung siapa yang beruntung saja. Terus di sisi lain ada duta-duta yang juara 1 duta inilah, juara 1 duta inilah. Terus ada Krishna dengan kemampuan bahasa Inggrisnya lah. Dia pakai bahasa Inggris nggak sih waktu introduction pertama itu kayaknya? Kayaknya iya. Dan waktu itu setelah seleksi, kan kita seleksi di tes suara kan. Saya baku teman sama Kak Arya Tanju. Jadi Kak Arya itu dia bukan baku teman dekat, teman Facebook. Jadi saya kepo snapgramnya Kak Arya, saya lihat, wih ini suaranya bagus, wih ini lebih bagus lagi, wih ini lebih bagus lagi. Ada. Jadi, saya lihat, wih ini lebih bagus lagi, wih ini lebih bagus lagi. Jadi hari keberapa Kak? Saya hari kedua kalau nggak salah itu Kak. Jadi saya lihat semua teman-temanku yang berkompetisi di situ, saya sudah mulai ini yang namanya Andi Malarangeng suaranya bagus sekali. Jadi saya tuh kayak langsung oke, kalau satu orang yang dipilih pasti ini antara Andi Malarangeng atau Fikri ini yang naik ini. Tapi saya pikir-pikir programnya bukan cuma itu. Jadi saya waktu itu targetnya Karya Bakat Komiu. Jadi targetnya. Akhirnya pas seleksi dikasihlah kita segala macam berita itu dan dipersiapkan. Saya lihat banyak orang hebat termasuk Lukman, stand up komedian, orang-orang yang sudah ya biasa sekali tampil di layar kaca kan, dibanding dengan kita. Dan memang ya sudah takdirnya dari Tuhan waktu ikut kompetisi itu Kakak, saya sakit. Jadi sakit yang betul-betul mungkin karena mentalku jatuh waktu itu, karena saya pikir kayak gila ini saingannya sangat luar biasa. Kan yang dipilih hari apa yang sakitnya? Maksudnya seleksi keberapa? Pada saat hari H. Bukan seleksi yang di Pentalu kan? Bukan. Yang di sini? Pas sudah yang 12 besar yang mau dicari itu. Yang di Pentalu? Final. Itu pas lihat yang lain itu, saya betul-betul mentalku itu down. Satu hari itu saya tidak keluar rumah karena sakit. Jadi saya itu kayak, aduh sangat tidak mungkin saya ini untuk bisa menang ini, sangat tidak mungkin. Tapi saya bisa pergi kan? Tidak ikut, sudah. Saya ingat dia ini, waktu di luar habis dia pindah, aduh, begitu. kayak maksudnya dia mengingat dia punya tadi itu ada apa. Kamu dia jongkok begitu, saya ingat sekali. Pas ikut seleksi itu masih gelade. Pas bangun paginya itu saya sudah kayak begini.
Oke, kok tidur dengan rencana, bangun dengan keputusan. Rencanamu ini kok sakit dan tidak bisa apa-apa. Keputusanmu pagi ini apa? Sudah, akhirnya saya tutup mata, saya bulatkan, oke, pagi ini saya minum obat, terus saya langsung ikut gladi, pakai sweater hijau. Jadi datang ke sweater ini, saya bilang, aduh, saya kurang sehat ini. Hati-hati, gimana sebentar sore? Iya. Jadi kayak, oke, saya sudah, kayak sera-sera, apa sudah yang terjadi, sudah terjadilah, whatever will be lah. Sudah datang sore dengan jas yang betul-betul modal pinjaman jas apa segala macam, tidak ada modal sama sekali, tidak belajar, tidak pokoknya orang seperti orang yang tidak tahu berkompetisi. Sedangkan belajar sampai gagal itu lah. Maju waktu itu, keluargaku semuanya nonton. Itu yang bikin tambah tegang. Terus rata-rata keluargaku itu, maksudnya orang-orang yang fasih berbahasa Kaili karena memang orang asli. Dan kesalahanku Karebaka Komiu. Kenapa? Jadi saya kesalahan pengucapan waktu itu di Karebaka Komiu. Justru itu kesalahannya? Iya. Biasanya begitu ya? Maksudnya saya lancar sekali bahasa Kaili. Di situ saya betul-betul jatuh. Jadi habis turun panggung itu, pokoknya Sulawesi Tengah hari ini aman, seleksi STHI aman, seleksi bahasa Inggris aman, seleksi talk show itu aman. Bahasa Kaili itu saya jatuh yang betul-betul jatuh salah sekali. Iya. Yang saya itu kayak, hah, ini apa, berita apa? Kok salah apa? Salah baca atau salah ngomong? Saya tidak tahu cara bacanya, betul-betul saya kayak blur begitu kayak. Jadi saya tidak tahu ini apa. Iya sih benar, kok kayak orang yang bukan orang Kaili memang. Ini apa dibaca, saya langsung blur dan kayak tiba-tiba langsung naik demamku, jadi kayak semakin demam, semakin tinggi, semakin panas saya rasa. Kok ini kalau banyak pikiran langsung sakit. Iya, jadi turun itu saya kayak sudah kok lolos pasti. Iya. Iya, saya kayak oke, kok lolos pasti. Jadi sudah, saya lihat semua, saya perhatikan. Oke, Fikri ini lolos satu. Oke, Andi Malaranging ini pasti lolos sudah. Pas pengumuman dibagikan sudah satu-satu, pas dibagikan satu-satu. Apa yang bikin saya percaya diri waktu pengumuman? Saya lihat Kak Julius. Kenapa dia? Jadi Kak Julius, jadi kita sudah apple to apple, jadi begini kan? Karena di depanku juri kan? Saya lihat Kak Julius, out of sudden itu saya langsung tangkap gesturnya Kak Julius yang mengangguk. Jadi saya kira, oke, saya lolos. Jadi Kak Julius itu kasih gestur mengangguk. Jadi saya langsung kayak, oke, saya lolos. Nah, jadi saya sudah pikir kalau saya itu tidak lolos. Jadi saya pikir, oke, saya lolos. Jadi simsalabim yang saya buka ini pasti saya lolos. Pas saya buka ternyata saya lolos, itu saya suka oke, kita mulai perjalanan ini. Oke, kita buka chapter ini. Kita buka chapter ini dan sudah akhirnya berproses di TVRI dengan segala macam. Mau dibilang pengalaman itu banyak sekali dan luar biasa. Kita ketemu senior-senior yang cuman kita bisa lihat di kita cuma jadi penonton dan juga sebagai fans waktu itu. Betul sekali. Secara pribadi itu saya fans sekali sama Kalunggi waktu itu. Cara pembawaannya, cara MC-nya, Kak Arya, Kak Meta, sekarang jadi partnernya kita. Yes, betul. Sekarang jadi teman berceritanya kita. Iya, bahkan mereka follow back kita. Saya tuh waktu itu di Instagram tuh kan saya follow semua orang. Saya fans sekali nih, influencer. Dong follow back kita. Jadi akhirnya berasa tuh sekarang itu kita di TVRI kesannya seperti derajatnya kita naik lagi satu kelas. Yes. Kelasnya kita naik lagi. Di situ ya bersyukur karena kita bisa tahu tentang dunia penyiaran di sini. Di sini ilmunya itu banyak sekali yang bisa dibagikan sama kita, ditularkan sama kita. Apalagi senior-senior juga tidak sombong untuk kasih tahu tips-tipsnya ini begini, tips-tipsnya ini begini. Dan mereka ya semuanya welcome dengan kita junior-junior yang ibaratnya kita baru menginjakan kaki di dunia penyiaran, harus disamaratakan dengan mereka yang memang sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun, benar. Pengalamannya Leo yang keren itu juga waktu kau jadi komentator bola itu keren. Iya betul. Itu pengalaman yang luar biasa untuk saya sih sebagai penyiar di TVRI Sulawesi Tengah waktu itu. Dan ya itu saya setiap siaran pasti saya lihat kayak kalian begini siarannya, kalian begini siarannya. Oke. Saya seminimal mungkin karena saya orangnya agak susah improve, jadi
seminimal mungkin saya menyamai. Begitu ya, aman Seminimal aja. mungkin saya menyamai mereka begitu. Kalau bagus mungkin saya tidak akan bisa bagus dari mereka, tapi setidaknya saya menyamai dorang dulu. Menyamai teman-teman ini. Ya kurang lebih begitu caraku untuk bisa bertahan sampai sekarang. Wah, luar biasa seorang Leo. Oke, ini last but not least ya, makasih BTW waktunya. Tapi masih ada nih terakhir. Apa Leo tuh? kan ini sebagai kakak tertua nih. Dengan adik-adiknya perempuan ya. Kalau semenjak kan kakakku ada 2, tapi mereka sudah berkeluarga. Oh, ada 2 ya? Saya kepikiran itu anak pertama sih. Jadi posisinya saya yang tertua lah di antara adik. Oh gitu ya, yang masih mengurusi adik lah ya? Iya masih. Itu gimana sih kasih teman-teman ini motivasi menjalani hidup tetap bisa struggle, tetap bisa bertahan, bahkan bukan cuma bertahan, bahkan berimprove, mengembangkan diri gitu. Lebih ke ini saja sih, yang pertama jangan malu, karena kalau ketika kita malu kan kita tidak akan maju, kita tidak akan tahu apa yang akan ada di hadapannya kita nanti. Dan ya itu, kalau saya tipikal orang yang sangat percaya dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan ke depannya. Ya, ada rencana ya. Walaupun sudah bertahun-tahun saya kuliah, tapi saya tidak lulus, saya yakin saja pasti saya akan lulus, dan akhirnya lulus sekarang. Atau mungkin saya dulu berpikir bahwa saya kayaknya tidak mungkin untuk jadi seorang public speaker. Sekarang jadi mungkin, semuanya jadi mungkin. Betul. Dan ya itu yang harus kita syukuri. Walaupun kita mungkin ya tidak, banyak orang yang berpikir kalau sukses itu harus punya uang banyak dulu, sukses itu harus terkenal. Ada juga yang berpikir kalau saya sukses itu dengan status pendidikanku yang tinggi. Kalau saya ya mengukurnya dari yang sederhana-sederhana. Saya punya banyak teman, itu sudah kesuksesanku. Saya punya pengalaman kerja yang banyak, itu sudah kesuksesanku. Dan yang paling utama itu sebenarnya ilmu sih. Semakin banyak ilmu yang saya dapatkan itu, kesuksesanku itu adalah ketika saya tahu informasi yang saya bisa dapatkan, saya bisa kasih tahu ke orang lain, dan juga ya bisa bermanfaat ke orang lain juga, itu saya rasa sudah cukup. Dibanding kalau seandainya kita dapat rezeki, kita dapat uang banyak itu ya pasti akan habis. Habis juga ya. Ya kalau kita punya terkenal, orang-orang yang popularitas itu berjangka, ada waktunya. Betul. Jadi ada waktunya kita akan turun, ada waktunya kita akan naik. Wow. Saya tadi waktu Leo ngomong, saya langsung teringat Leo ini ada satu julukan buat dia, messenger. Seorang pembawa informasi, pembawa pesan dimanapun, mau dia TVRI, mau dia jadi tadi kan ahli bahasa isyarat. Oke, Leo, kita sudah di akhir. Makasih banyak ya waktunya. Terima ini kasih. Leo sibuk, tapi masih menyempatkan waktu. Thank you ya. Nanti akan muncul di YouTube Dian Merdekawati. Terima kasih teman-teman. Semoga podcast kali ini menginspirasi kalian. Pasti dong, sedangkan saya terinspirasi apalagi kalian. Oke, kita jumpa di podcast lainnya. Bye. Bye.